Cut. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Genjet dimanapun Anda berada, kali ini Genjet hadir di kota Pring Surat Temanggung memberikan nuansa yang berbeda. Jika di video yang lain itu hadir dari studio 1 Genjet Mania, akan tapi pada hari ini hadir di alam terbuka, tepatnya di markas GST, Green School Temanggung. Apa itu Green School Temanggung? Kita akan bicara dengan pakarnya. Kita akan gali lebih dalam terkait GST. Akan tetapi sebelumnya kameramen bisa di zoom. Ini adalah para sponsor kita pada hari ini. Ada kopi asli Temanggung dari Kaloran. Ada juga madu Be Happy asli Pring Surat. Dan juga seblak garing non teles. Ya. Oke, gimana kabarnya pengelola GST yang saya hormati? Dipersilahkan untuk perkenalan. Oke, untuk perkenalan, sebelumnya nama saya Wani Kurniawan, saya asli dari Pring Surat. Kebetulan rumah saya juga dekat dengan Green School Temanggung ini. Untuk kabarnya, alhamdulillah sih sehat mas, baik-baik saja. Iya, kabar kantong sehat? Wah, kalau kantong ini berhubung tanggal tua, mohon maaf sekali kurang sehat. Itu sama-sama saja ya. Oke, kita panggil Mas Oni ya. Iya. Mas Oni, kalau boleh tahu saya ingin mengetahui lebih dalam. Apa sih GST dan bagaimana konsep pembelajaran yang ada di GST Temanggung ini? Oke, untuk GST sendiri Green School Temanggung ini adalah apa ya, istilahnya sekolah tapi non formal. Nah, kalau bisa dibilang ini adalah kelompok belajar ataupun apa ya, bimbingan belajar. Namun kita tidak memberikan apa yang diberikan oleh bimbel-bimbel lain, melainkan konsep yang kita ambil di sini berdasarkan konsep sekolah alam begitu. Jadi untuk konsepnya sendiri, untuk pembelajarannya itu kita mengambil dari alam, tema dari alam, semua dari alam. Kemudian selain dari alam, kita juga apa ya, kalau di sekolah tidak diberikan panduan bakat ya, istilahnya. Kalau di sini kita mencoba menggali bakat dari peserta didik. Selain kita mengenalkan ini alam, kita juga mengenalkan diri siswa sendiri. Seperti itu. Itu calon peserta didik dan calon wali murid. Kita baru mengenal konsepnya ada, sudah luar biasa ini GST Temanggung ini. Oke, Mas Oni. Ya. Kalau di sekolah-sekolahan umum itu ada yang namanya kurikulum. Nah, terkait di GST ini ada semacam kurikulumnya enggak? Untuk kurikulum bisa dikatakan kalau untuk seperti sekolah formal kita belum ada ya, tapi untuk kurikulum kita sendiri itu ada. Ya, seperti apa itu? Nah, itu nanti bisa apa ya? Istilahnya itu kurikulum yang kita punya itu mengadopsi antara yang dibuat oleh pemerintah, tapi juga menyesuaikan dengan lingkungan kita dan tujuan kita untuk siswa. Seperti itu. Itu kurikulum yang kita apa ya, kita implementasikan di sini seperti itu. Iya. Jadi memang kembali ke alam semuanya ya. Iya, semua kembali ke alam lagi. Peserta didik, tetapi tidak dilengkapi juga dengan pendidikan yang lain. Terus yang saya pengen ketahui selanjutnya, metode pembelajaran seperti apa ini yang diterapkan pengelola kepada peserta didik yang ada di sini? Nah, ini pertanyaannya sangat bagus. Terima kasih. Iya. Nah, untuk metode pembelajaran di sini kita menggunakan metode yang jarang digunakan di sekolah. Lain daripada yang lain ini. Iya, betul. Kalau di sekolah kan kita hanya berteori, teori dan teori. Kalau di sini kita learning by doing. Apa itu learning by doing itu? Jadi kita belajar sambil melakukan. Jadi apa ya? Istilahnya teorinya dapat, tapi prakteknya juga dapat. Nah, secara teoritis model pembelajaran seperti itu akan lebih mudah diingat oleh peserta didik. Jadi sekaligus mengingat, melakukan sendiri. Jadi ketika nanti siswa di luar tempat ini kemudian menemukan hal yang sama, aku pernah belajar ini. Jadi siswa itu lebih mudah mengingat jika dia melakukan sambil praktek gitu ya. Bukan semata-mata dia kognitifnya, tapi afektifnya juga dapat ya. Di sini diusahakan untuk dapat semuanya. Wah, luar biasa. Dan selanjutnya saya boleh tahu terkait tutor atau pengajarnya itu diambil dari mana, atau para pemuda sini, atau diambil ngebon dari mana, itu seperti apa, dan kualifikasinya itu seperti apa toh?
bisa yang ada tutor di sini itu? Oke, untuk tutor atau mentor ini berhubung kita menerapkan suatu apa ya, istilahnya itu tagline, Iya. learning from the master. Jadi kita belajar dari masternya. Misalkan di sini kita belajar tentang tanaman hidroponik. Nah, itu nanti tutornya kita datangkan langsung dari ahlinya hidroponik. Nah, jadi kalau misal kita di pertanian, nanti kita juga datangkan ahlinya pertanian juga. Jadi untuk kualifikasi tutor itu sebenarnya tidak ada ya, hanya saja untuk tutor-tutornya itu kita memang ambilkan langsung dari yang sudah menguasai, yang berkompeten gitu ya. Iya, yang berkompeten seperti itu. Jadi kalau misalkan seperti tadi ya bilang di pertanian, ya kita ambil yang dari bidang pertaniannya itu cukup bagus. Kemudian kalau dari bidang musik ya kita nanti panggilkan tutor yang memang kompeten di bidang musik. Dan kalau misalkan di olahraga juga kita usahakan untuk apa ya, mendatangkan tutor yang juga memang berkompeten pada bidang olahraga tersebut. Ini para pemirsa sungguh luar biasa, mendatangkan tutor atau mentor yang benar-benar ahlinya. Kata orang mengatakan intinya inti, ahlinya ahli, dan tentunya core of the core, seperti itu. Dan setiap kali pendidikan itu ada sebuah output atau goal yang diharapkan, tujuan akhir. Yeah. Sedangkan dari GST ini outputnya atau goal finishnya itu seperti apa yang diharapkan pengelola GST, para mentor dari pencapaian para peserta didik itu seperti apa? Oke, untuk goalnya, target pencapaian itu kita sebenarnya punya 3 target, jadi jarak dekat, kemudian yang menengah, dan juga yang paling jauh. Nah, kalau yang paling jauh itu kita harapannya siswa itu bisa menguasai minimal 2 dari 9 kompetensi apa ya istilahnya kecerdasan. Nah, nanti kan ada kecerdasan itu afektif, kognitif dan sebagainya itu. Nah, itu untuk target yang jauh itu harapannya minimal peserta didik di situ menguasai 3. Nah, sedangkan untuk jarak menengahnya, nah itu minimal apa ya, karakter siswa itu terbentuk. Selain dia apa ya, kalau karakter disiplin kan biasanya di sekolah banyak yang menerapkan seperti itu. Tapi untuk karakter yang peduli dengan lingkungannya, kemudian karakter yang memang sesuai dengan dirinya sendiri itu kan jarang. Rata-rata kalau di sekolah itu kan apa ya, dipaksa untuk menjadi orang lain bukan dirinya sendiri. Betul. Nah, kalau di sini targetnya itu siswa menjadi dirinya sendiri namun bermanfaat untuk orang lain. Itu untuk target menangnya. Sedangkan untuk target jarak dekatnya, kita punya keinginan untuk siswa itu bisa menguasai apa yang kita ajarkan dari alam itu. Jadi misalkan kita mengajarkan mereka untuk bercocok tanam, ya nanti dalam jarak dekat itu mereka apa ya istilahnya mengingat cara-cara menanam, merawat tanaman dan sebagainya seperti itu. Iya, sungguh konsep yang sangat luar biasa. Hablum minallah atau hablum minat Tuhan itu jelas dapat diperoleh di kehidupan sehari-hari. Hablum minanas tak lebih di keluarga, di lingkungan ada. Dan hablum minal alam ini diterapkan di GST Temanggung yang ada di Pring Surat ini. Oke Mas Oni, sungguh luar biasa pengalaman pada hari ini. Ada sedikit pepatah, Derbasuki Mowobeo. Segala sesuatu itu pasti menggunakan dana ya, atau fulus. Yang saya ingin ketahui, fasilitas apa saja yang diperoleh atau yang diberikan bagi para peserta, dan apakah ada biayanya jika ada peserta ingin gabung di GST Pring Surat Temanggung ini? Oke, untuk fasilitas ya. Fasilitas seperti yang terlihat di belakang kamera ya. Iya. Ini fasilitas yang sudah kita sediakan. Selain tempat ini adalah tempat untuk yang digunakan sebagai pembelajaran teoritis, atau istilahnya materinya dulu. Nah, untuk fasilitas yang lain nanti kita bisa mendapatkan di belakang sana ada namanya greenhouse atau rumah hijau. Di situ kita bisa belajar tentang banyak hal. Misalkan kita belajar menanam tanaman hidroponik, kemudian aquaponik, kemudian bisa belajar bercocok tanam mulai dari mencampur tanah, kemudian memilih bibit yang bagus itu seperti apa, kemudian perawatannya seperti apa. Nanti kita sediakan di yang namanya greenhouse itu. Kemudian di sini juga tersedia banyak fasilitas selain greenhouse. Kalau greenhouse kan itu khususnya untuk pertanian ya. Nah, nanti kita untuk pelatihan apa ya istilahnya mentalitas leadership ya. Kita nanti ada sarana outbound di bagian atas tempat ini. Itu lahannya cukup luas dan bisa digunakan untuk berbagai aktivitas outbound. Nah, kemudian fasilitas lain yang bisa didapatkan di sini adalah yang seperti tadi saya katakan, tutornya itu masternya. Jadi itu keunggulan kita. Tutornya itu langsung
dari ahlinya. Jadi kalau mau bertani ya kita langsung ke ahlinya pertanian, kalau ke olahraga kita ahlinya olahraga, seperti itu. Kemudian untuk pembiayaan ya. Iya, pembiayaan. Untuk pendaftaran itu kita buka dengan dana sebesar 100.000 untuk pendaftaran. Itu fasilitas yang didapatkan dari 100.000 itu nanti kaos itu apa ya, kalau di sekolah diibaratkan seragamnya. Seragam tuh. Kemudian ATK itu alat-alat yang digunakan nanti untuk di sini belajar. Itu seperti mungkin buku gambar, pewarna, atau sarana pensil, yang ada, ya? Iya, sarana-sarana yang ada di greenhouse tadi. Itu untuk seperti itu. Kemudian untuk pembiayaan lain itu seperti SPP. Di sini per bulannya itu 200. Per bulan 200.000 itu ya. Untuk 8 kali pertemuan. Jadi kalau dihitung-hitung ya sekali pertemuan 25.000 seperti itu. Kemudian nah di sini juga lagi ada promo nih. Gimana untuk 3 bulan pertama ini. Ada diskon ya? Ada. Di sini untuk 3 bulan pertama bagi 10 pendaftar itu bisa diskon hingga 50%. Seperti itu ya. Itu. Jadi dari 200 50%. Wah, kan ngirit itu. Ngirit. Wah, luar biasa itu. Oke, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang sudah gabung baru saja dari tadi, jangan tunggu lama-lama. GSD Temanggung menawarkan diskon spesial 50% untuk 10 pendaftar pertama. Saya mewakili dari pertanyaan orang tua, baik ibu maupun bapak yang ada di luar sana. Bagaimana cara mendaftar agar anak didiknya itu, putra-putrinya itu bisa gabung di GSD Temanggung ini? Oke, untuk pendaftaran kita buka di 2 cara ya. Online dan offline. Untuk offline-nya sendiri kita buka sekretariat di tempat ini. Alamatnya bisa di Dusun Kenteng, Kelurahan Kebumen, Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung. Nah, itu tepatnya di rumahnya Pak Widodo. Iya, rumahnya Pak Widodo. Iya, itu untuk yang offline. Nanti bisa ambil formulir di sini, pendaftaran di sini, juga bisa dikonsultasikan. Nah, nanti kalau untuk yang online itu kita ada yang namanya akun Instagram. Nah, di situ udah ada nomor kontaknya, kemudian bagaimana cara untuk mendaftar. Nah, nanti kalau misalkan online bisa juga DM lewat Instagram itu. Namanya apa IG-nya? Green School Temanggung. Green School. Nah, itu nggak pakai spasi ya. Kemudian kalau untuk WA itu bisa hubungi saya langsung, nomornya 0838 6963 4483. Iya, caranya sangat mudah dan simpel. Ada 2 alternatif, baik offline maupun online. Yang offline silahkan datang langsung ke rumahnya Bapak Widodo, tepatnya di Kenteng, Kebumen, Pringsurat, Temanggung. Jika melalui online bisa Anda melalui WA. Masa apa tuh tadi? IG. Iya. WA. Green School Temanggung, atau lewat bisa DM atau bisa WA di nomor yang sudah disebutkan oleh Mas Oni. Oke, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya, Mas Oni. Semoga inspirasi, memberikan ilmu yang bermanfaat bagi teman-teman di luar sana, dan GSD di Pringsurat semakin jaya, semakin berkembang, dan juga semakin dipercaya oleh masyarakat luas. Oke, pada hari ini sungguh luar biasa, dan tentunya jangan lupa subscribe dan juga like kolom di bawahnya. Oke, sampai jumpa. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.